Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi di channel 97. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Kailani di pertemuan kedua ini. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi sahabat-sahabat dan teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Selanjutnya, sahabat-sahabat bisa dibuka di kitab Kailani halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Summal fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun wa au majidun bi wa kullu wahidin minhuma imma salimun au ghairu salimin wa na'ni bisalimi ma salimat hurufuhul asliyatu allati tuqabilu bil fa'i wal aini wal lami min hurufil illati wal hamzati wa tadibi. Summal fi'lu salajengna ari fi'il imma sulasiyun boh eta fi'il anu bangsa tilu aksarana wa imma rubaiyun jeung boh eta fi'il anu bangsa opat aksarana wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji min huma anu tetep itu wahid ti itu sulasi sareng rubai imma mujarradun boh eta anu dikosongkeun tina panambah au majidun atanapi anu ditambahan bihi dina itu kullu wahid wa kullu wahidin jeung ari saban-saban anu sahiji min huma anu tetep itu wahid ti itu mujarrad sareng majid imma salimun bo eta anu salamat tina huruf elat au ghairu salimin atanapi anu teu salamat tina huruf elat. Wanakni jeung ngamaksud kami bisalimi ku kecap salim ma kana perkara salimat salamat naon huruf pirang-pirang hurufna itu ma al asliyatu anu bangsa asal itu huruf allati anu tuqabilu ngabandingan itu allati bil fa'i kana fa fi'il wal aini jeung kana ain fi'il wal lami jeung kana lam fi'il min hurufil ilati tina pirang-pirang huruf elat wal hamzati jeung hamzah wa tadibi sareng tadib. Dalam bab ini musonif atau pengarang kitab Kailani akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kita tentang pembagian fi'il. Fi'il itu menurut musonif imma sulasiyun wa imma rubaiyun, terbagi menjadi dua bagian, ada yang sulasi dan yang kedua ada rubai. Sulasi berarti huruf asalnya ada 3 dan rubai berarti huruf asalnya ada 4. Wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun wa majidun fi. Salah satu dari sulasi dan rubai pun terbagi menjadi dua, itu ada yang mujarrad terbebas dari huruf-huruf penambah, artinya huruf-hurufnya semuanya asli, dan yang kedua ada terbagi menjadi mazid atau diberi penambah. Jadi hurufnya itu lebih dari 3 tapi atau lebih dari 4 tapi itu hasil dari adanya huruf penambah. Wa kullu wahidin minhuma imma salimun aw ghairu salimin, dan dari sulasi atau rubai baik mujarrad atau majid terbagi menjadi dua, ada yang salim selamat, ada yang ghairu salim tidak selamat. Apa yang dimaksud dengan salim? Wa na'ni bisalimi ma salimat huruful asliyatu allati tuqabilu bil fa'i wal aini wal lami min hurufil illati wal hamzati wa tadibi. Menurut musonif, salim yang dimaksud itu adalah sesuatu yang
hurufnya selamat. Allati tuqabilu bil fa'i wal aini wal lami. Jadi sesuatu yang huruf asalnya itu selamat dari huruf ilat, baik itu dalam fa fi'il, ain fi'il, dalam fi'il. Jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya itu selamat dari huruf ilat. Apa saja? Dari waw, dari alif, dari ya, atau dari hamzah, atau dari tan'ib. Tan'ib itu rangkapan dari dua kata tapi di satu kata, dari satu huruf kan, satu penyebutan. Selanjutnya, apa yang disebut dengan fi'il? Sebelum kita membagi fi'il itu ada berapa, kita harus mengetahui apa itu fi'il. Fi'il itu huwa kalimatun dalat ala ma'nan binafsiha muqtarinun bi ahadil azminati allati hiya al-madi wal hali wal istiqbal. Fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada maknanya sendiri dengan dibarengi oleh salah satu waktu baik yang telah lalu, sedang, dan akan datang. Jadi fi'il itu adalah satu kalimat. Satu kalimat yang mana kalimat tersebut menunjukkan kepada maknanya sendiri, tetapi dibarengi dengan waktu, baik itu waktu yang telah berlalu, sedang, atau datang. Kita langsung lihat kepada contoh ya. Contoh. Di sini ada kata doroba, yadribu, dahaba, yadhabu. Contoh kata doroba. Nah, doroba ini merupakan fi'il, disebut dengan fi'il. Kenapa? Karena doroba itu satu kalimat yang menunjukkan kepada maknanya sendiri. Apa makna doroba? Yaitu memukul. Tetapi kalimat tersebut dibarengi oleh salah satu waktu, baik yang telah lalu. Kalau di sini doroba itu dia telah memukul, berarti waktunya menunjukkan waktu yang telah berlalu. Yang kedua ada kata yadribu. Dia sedang atau akan memukul. Nah, yadribu termasuk fi'il. Kenapa fi'il? Karena suatu kalimat yang menunjukkan terhadap maknanya sendiri, yaitu makna memukul, dan dibarengi oleh salah satu makna waktu. Waktu apa? Waktu sedang atau akan memukul. Begitupun pula kata dahaba yadhabu. Di sini ada bagana, ini merupakan untuk mempermudah dari pembahasan yang telah berlalu. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan pembagian fi'il itu terbagi menjadi dua. Pembagian fi'il dari segi jumlah huruf, pembagian fi'il dari bina atau bentuknya. Kalau pembagian fi'il dari jumlah huruf itu terbagi dua. Ada sulasi, ada rubai. Kalau sulasi itu 3 huruf asalnya. Yang kedua ada rubai. Kalau rubai huruf asalnya ada 4 atau hurufnya ada 4. Yang sulasi itu terbagi menjadi dua. Ada mujarod, ada mazid. Mujarod berarti kosong dari penambah, tidak ada huruf tambahan. Yang kedua ada majid. Kalau majid itu ada huruf penambah. Sulasi mujarod contoh seperti nasoro. Nah, nasoro ini merupakan fi'il sulasi mujarod. Kenapa dikatakan sulasi? Karena hurufnya ada 3, nun, sod, ro. Kenapa disebut mujarod? Karena itu tidak ada huruf penambah, cuma 3 huruf asalnya. Begitupun kata doroba, kata fataha, kata hasuna. Semuanya merupakan contoh dari fi'il sulasi mujarod. Yang kedua, pembagian fi'il dari jumlah hurufnya itu yaitu sulasi majid. Sulasi berarti hurufnya ada 3, majid berarti diberi penambah, huruf penambah. Contoh kata akroma.
farroha, qotala. Nah, kata akroma ini, kalimat akroma ini merupakan kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il sulasi. Sulasinya yang mana? Yang majid. Kenapa dikatakan sulasi? Karena hurufnya 3. Dari kata apa? Karuma. Dari kata karuma. Kenapa dikatakan majid? Karena diberi penambah. Apa penambahnya? Hamzah. Jadi dibaca akroma. Farroha. Farroha itu merupakan fi'il sulasi majid. Kenapa dikatakan fi'il sulasi? Karena hurufnya ada 3, fa, ro, dan ha. Kenapa dikatakan majid? Karena diberi penambah. Penambahnya apa? Tadi pada idgham, asalnya dibaca farroha. Diidghamkan jadi farroha. Yang ketiga ada qotala. Qotala pun disebut fi'il sulasi majid. Kenapa dikatakan sulasi? Karena hurufnya ada 3, ko, ta, dan la. Kenapa dikatakan majid? Karena diberi penambah. Penambahnya apa? Alif antara fa fi'il dan ain fi'il, antara qaf dan ta. Yang kedua, dari pembagian fi'il dari jumlah huruf itu ada yang disebut fi'il rubai. Kenapa dikatakan fi'il rubai? Karena hurufnya ada 4. Nah, fi'il rubai pun terbagi menjadi 2. Ada mujarrad, ada majid. Kalau mujarrad diberi penambah, kalau majid kalau mujarrad kosong dari huruf penambah, kalau majid diberi penambah. Contoh fi'il rubai mujarrad. Contoh kata dahroja. Dahroja ini merupakan fi'il rubai mujarrad. Kenapa dikatakan rubai? Karena hurufnya ada 4. Dal, kho, ro, ja, jim, ya. Jim. Kenapa dikatakan mujarrad? Karena tidak ada penambah lagi. Hurufnya hanya 4. Yang kedua ada fi'il rubai majid. Nah, dikatakan rubai karena hurufnya 4. Asalnya 4. Kenapa dikatakan majid? Karena diberi penambah. Contoh, tajal baba. Tajal baba ini merupakan fi'il rubai mujarrad. Asalnya jalbaba, 4 hurufnya. Tapi diberi penambah ta di awal. Jadi tajal baba. Makanya disebut fi'il rubai mujarrad. Nah, dari pembagian fi'il dari kategori kedua yaitu dari segi bina dan bentuk atau bentuknya. Jadi fi'il terbagi menjadi 2. Dari segi bentuknya terbagi menjadi 2. Ada fi'il salim, ada fi'il ghair salim. Apa itu fi'il salim? Fi'il salim itu adalah fi'il yang huruf asalnya terhindar dari huruf ilat. Apa saja huruf ilat? Yang pertama alif, waw, dan ya. Terhindar dari hamzah juga, dari tad'ib. Apa itu tad'ib? 2 huruf yang digabungkan. Contoh kata nasoro. Dan pembagian-pembagian yang telah berlalu itu merupakan contoh dari fi'il salim. Tidak ada huruf ilat. Nasoro itu fi'il salim. Kenapa salim? Karena tidak ada huruf ilat. Baik itu di fa fi'il, ain fi'il, atau lam fi'il. Fa fi'ilnya mana? Nun. Ain fi'ilnya mana? Sod. Lam fi'ilnya mana? Ro. Nah, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il tidak ada huruf ilat. Baik tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Apakah ada hamzah? Tidak. Apakah tergabung dari 2 huruf sama lalu digabungkan? Tidak. Makanya disebut fi'il salim. Yang kedua ada ghair salim. Nah, ghair salim itu kebalikan dari fi'il salim. Tandanya contoh termasuki oleh huruf ilat. Contoh kola. Nah, kola ini merupakan fi'il ghair salim. Kenapa? Karena ada huruf ilat di ain fi'ilnya berbentuk alif. Yang kedua contoh yasaro. Yasaro ada huruf ilat di mana? Di fa fi'il.
yaitu ya, makanya disebut fi'il ghair salim. Wa'ada, contoh ketiga wa'ada. Wa'ada ini merupakan fi'il ghair salim. Kenapa? Karena papilnya terbentuk dari huruf ilat, yaitu huruf ilat waw. Yang kedua, tanda ghair salim itu termasuki oleh hamzah. Contoh kata sa'ala. Sa'ala itu termasuk oleh hamzah. Jadi huruf asalnya terbentuk dari, ada salah satu huruf asalnya terbentuk dari hamzah. Ain fi'ilnya. Yang ketiga ada tad'ib. Contoh kata madda dan farro. Nah, madda dan farro ini merupakan huruf asalnya terbentuk dari huruf tad'ib. Dua huruf yang sama lalu digabungkan. Asalnya madda, asalnya madada, lalu digabungkan jadi madda. Farro asalnya dari faroro, digabungkan jadi farro. Nah, itu dari pembahasan yang pertemuan kedua. Mungkin sekian pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.